Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum, serta seluruh rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marufi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 6 materi utama dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. Keenam materi ini sebenarnya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Agar lebih mudah dipahami, saya mengibaratkannya seperti membangun sebuah rumah. Pertama, kita menentukan pondasinya, kemudian menyusun kerangkanya, mengisi rumah tersebut agar dapat digunakan, memastikan seluruh bagiannya berfungsi dengan baik, melakukan evaluasi dan perbaikan jika terdapat kekurangan, serta mengelolanya agar tetap terawat dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Melalui analogika tersebut, kita dapat memahami bahwa pengembangan kurikulum bukan sekedar menyusun daftar mata pelajaran, melainkan sebuah proses yang sistematis untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang diharapkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan dari materi yang pertama, yaitu landasan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sebelum menyusun kurikulum, kita harus menjawab satu pertanyaan sederhana. Mengapa kita mendidik? Kalau kita tidak tahu tujuan pendidikan, maka kita juga tidak akan tahu apa yang harus diajarkan kepada peserta didik. Karena itu, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat. Ada 4 landasan utama. Pertama, landasan filosofis. Landasan ini menjawab pertanyaan manusia seperti apa yang kita ingin bentuk. Dalam pendidikan agama Islam, kita ingin membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi. Jadi, tujuan pendidikan bukan hanya membuat peserta didik pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang baik. Kedua, landasan teologis. Landasan ini berasal dari Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia menjadi khalifah di bumi. Artinya, pembelajaran PAI harus membentuk keimanan sekaligus tanggung jawab sosial. Kemudian, landasan ketiga, yakni landasan psikologis. Guru harus memahami perkembangan peserta didik. Anak SD tentu berbeda dengan siswa SMA. Karena itu, materi, metode, dan cara mengajar harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan peserta didik. Jadi, inti tema pertama adalah sebelum menyusun kurikulum, kita harus tahu tujuan pendidikan dan memahami siapa yang akan kita didik. Lanjut pada tema yang kedua, yaitu struktur dan tahapan belajar. Kalau tema pertama membahas pondasinya, maka tema kedua membahas bagaimana materi disusun. Materi tidak boleh diberikan secara acak. Harus ada urutan dari yang paling mudah menuju yang lebih sulit. Misalnya belajar sholat. Di SD anak belajar gerakan dan bacaan. Di SMP mulai memahami makna bacaan. Kemudian di SMA mulai mempelajari dalil, hikmah, bahkan perbedaan pendapat para ulama. Inilah yang disebut learning progression, yaitu pembelajaran yang berkembang secara bertahap. Selain itu, ada konsep spiral kurikulum. Artinya, suatu materi boleh dipelajari kembali pada jenjang berikutnya, tetapi bukan mengulang persis sama. Yang diulang adalah temanya, sedangkan kedalaman materinya terus bertambah. Contoh, materi iman kepada malaikat. Di SD hanya mengenal nama malaikat. Di SMP memahami tugasnya. Di SMA membahas hikmah beriman kepada malaikat dalam kehidupan modern. Jadi, peserta didik tidak merasa bosan karena selalu memperoleh pengetahuan baru. Intinya, kurikulum harus membuat peserta didik berkembang sedikit demi sedikit, bukan mengulang materi yang sama terus-menerus.
Tema yang ketiga yaitu pendekatan dan proses pembelajaran. Materi yang bagus tidak akan berhasil kalau cara mengajarnya salah. Masalah yang sering terjadi adalah guru hanya berceramah. Akibatnya peserta didik hanya mendengar dan menghafal. Padahal pembelajaran sekarang harus berpusat pada peserta didik. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Misalnya ketika mengajarkan zakat, jangan hanya menjelaskan definisinya. Ajak peserta didik menghitung zakat, mengunjungi lembaga zakat atau membuat proyek. Penggalan infak. Dengan cara seperti itu, mereka bukan hanya tahu tetapi juga memahami dan mengamalkan karena tujuan PAI bukan hanya ilmu, tetapi juga pembiasaan hingga menjadi karakter. Jadi, semakin aktif peserta didik dalam belajar, semakin bermakna hasil pembelajarannya. Kemudian, tema yang keempat, yaitu materi dan sumber belajar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus diajarkan? Materi PAI meliputi Al-Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, dan sejarah peradaban Islam. Namun, materi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh pula hanya menghafal. Materi harus relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya belajar menjaga lingkungan. Guru bisa menghubungkan ayat Al-Quran tentang larangan merusak bumi dengan masalah sampah dan perubahan iklim. Kemudian peserta didik diajak menanam pohon atau membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu, sumber belajar juga tidak hanya buku. Sekarang, peserta didik bisa belajar melalui masjid, masyarakat, internet, AI, video pembelajaran, bahkan pengalaman hidup. Semakin banyak sumber belajar yang digunakan, maka pengalaman belajar peserta didik akan semakin kaya. Jadi, materi harus dekat dengan kehidupan, agar ilmu lebih mudah dipahami dan diamalkan. Materi yang kelima yaitu evaluasi, refleksi, dan perbaikan kurikulum. Kurikulum tidak boleh dianggap selesai setelah dibuat. Kurikulum harus selalu dievaluasi. Mengapa? Karena dunia terus berubah, peserta didik juga berubah. Misalnya nilai ujian PAI tinggi, tetapi setelah diamati ternyata peserta didik masih belum mampu sholat dengan benar. Berarti ada yang salah. Mungkin cara mengajarnya, mungkin evaluasinya hanya mengukur hafalan. Mungkin praktiknya kurang. Disinilah pentingnya evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan refleksi. Kemudian hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki kurikulum. Proses ini berlangsung terus-menerus. Jadi evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membuat kurikulum semakin baik. Kemudian yang terakhir atau tema yang keenam yaitu manajemen dan lingkungan pendidikan. Materi terakhir menjelaskan bahwa keberhasilan kurikulum bukan hanya tugas guru. Semua pihak harus bekerja sama. Kepala sekolah membuat kebijakan, guru melaksanakan pembelajaran, orang tua mendampingi di rumah, masyarakat mendukung lingkungan belajar, pemerintah memberikan aturan. Selain itu, ada yang disebut hidden curriculum. Artinya, peserta didik belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kebiasaan yang ada di sekolah. Misalnya budaya salam, sholat berjamaah, datang tepat waktu, guru yang jujur, guru yang disiplin. Semua itu secara tidak langsung membentuk karakter peserta didik. Karena itu, seringkali keteladanan lebih kuat daripada ceramah. Jadi, kurikulum akan berhasil jika seluruh lingkungan pendidikan ikut mendukung. Sebagai penutup, karena materi ini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Landasan kurikulum menjelaskan mengapa kita mendidik. Struktur kurikulum mengatur apa yang dipelajari terlebih dahulu. Pendekatan pembelajaran menjelaskan bagaimana proses belajar berlangsung. Materi dan sumber belajar menentukan apa yang dipelajari dan dari mana peserta didik belajar. Kemudian evaluasi memastikan tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Sedangkan manajemen dan lingkungan pendidikan menjadi faktor pendukung agar
seluruh proses tersebut berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu. Dengan demikian, pengembangan kurikulum PAI bukan hanya menyusun daftar materi pelajaran, tetapi menggunakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.